Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh gue. Gitu. Banyak banget ini ya. Dan yang menarik adalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh gue. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kata. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan. Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling nggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online. Pemerintah masih mengkaji secara menyeluruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kemungkinan penurunan tarif masih terbuka. Namun, keputusan tersebut sangat bergantung pada hasil analisis dan kondisi lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak besar terhadap penerimaan negara maupun sektor industri. Dalam proses evaluasi ini, pemerintah juga menyoroti praktik kecurangan dalam peredaran cukai rokok palsu. Purbaya mengatakan dugaan tersebut sedang ditelusuri karena berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah signifikan. Jika praktik ilegal ini bisa diberantas, maka kebijakan fiskal termasuk tarif cukai bisa disusun dengan lebih tepat sasaran dan adil bagi semua pihak. Sementara itu, sejumlah kalangan kembali mengusulkan moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai rokok selama 3 tahun.